Ananda. Nah, Nanda mau duduk sebelah sini atau sini? Sebelah sini aja. Ya, sampai duduk Nanda. Masuk. Baiklah Nanda, untuk hari ini ada yang bisa dibantu? Ada Bu? Apakah sebelumnya Nanda sudah pernah melakukan konseling? Belum. Baiklah, karena Nanda belum pernah melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling. Nah, proses konseling itu proses yang kita lakukan saat ini, seperti Ananda sebagai klien, Ibu sebagai konselor. Nah, Ibu akan berusaha untuk membantu Ananda dalam menuntaskan permasalahan yang sedang Ananda hadapi saat ini, atau kendala-kendala yang sedang Ananda rasakan baik dalam belajar maupun di rumah. Nah, dalam proses konseling ada beberapa azas yang perlu Anda ketahui. Nah, yang pertama kerahasiaan, di mana Ibu akan berusaha untuk menjaga rahasia Anda agar tidak diketahui oleh orang lain. Cukup kita berdua saja yang tahu. Nah, yang selanjutnya, apakah Ananda terpaksa datang ke ruangan ini? Tidak. Sukarela ya. Sukarela yang sama. Nah, selanjutnya Ananda diminta untuk jujur dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang sedang Ananda hadapi, tanpa ada rasa takut atau malu dalam menyampaikan yang ingin Ananda ceritakan. Nah, sampai di sini apakah Ananda paham? Nah, paham. Nah, hari ini apa yang ingin Ananda sampaikan kepada Ibu? Yang saya sampaikan cuma kendala dari mata saya Bu, karena mata saya memiliki sebelah minus Bu. Jadi mata saya itu mengganggu kalau soal pelajaran. Kadang itu jadi sebagai penghalang gitu buat belajar gitu. Sebelah mana yang minus Ananda? Sebelah kanan. Kanan. Sejak kapan Anda merasakan mata Anda minus? Pas kecelakaan pas di SMP minus sebelah jadi. Kecelakaan dengan apa? Kecelakaan pas pakai motor. Motor dengan motor? Ya motor sama motor, ada juga sama mobil juga masuk. Jadi semenjak kejadian tersebut mata Anda menjadi minus. Ya. Saat kecelakaan, apakah Anda kepala Anda terbentur atau gimana? Waktu itu merasa terbentur, cuman gak terlalu parah Bu. Jadi cuman yang diambilnya mata yang menjadi minus. Jadi itu penghalang jadi pelajaran. Apakah setelah kecelakaan tersebut sudah diperiksa ke dokter? Sudah, cuman udah dikasih obat juga, cuman masih begitu. Minusnya itu misalkan dalam belajar tidak tulisan yang di papan tulis terlihat atau tidak? Kalau di papan tulis sesekali itu jarang kali Bu. Soalnya kalau misalnya warnanya beda langsung buram jadi. Langsung buram, jadi mata yang sebelah masih bisa? Masih bisa, cuman yang sebelah kanan langsung minus langsung. Kalau di papan tulis itu jarang kali kelihatan. Jadi Anda sudah merasakan semenjak SMP kelas 9 sampai sekarang. Apakah Anda tidak mencoba untuk pakai kacamata? Waktu itu sudah pernah, cuman mata sebelah jadi perih, jadi kan yang sebelah minus, yang sebelah Kan bisa nggak, kacamata itu kan ada dua kaca. Nah, yang di sebelah dikasih resep itu obatnya, atau yang sebelah nggak dikasih, bisa seperti itu? Kalau dibilang bisa, mungkin bisa, cuman mahal ya. Soal uang kan, apalagi kehidupan manusia ini kayak gitu. Ya. Selain dari membuat rencana untuk membuat kacamata, apa saja yang bisa Anda lakukan untuk mengobati agar tidak terlalu parah minusnya? Biasanya pakai obat insto atau pakai embun pagi. Setiap hari Anda lakukan seperti itu? Ya. Apakah
apakah ada perubahan? Sedikit ada perubahan. Yang dulunya minusnya mungkin parah, kayak mungkin nggak kelihatan, sekarang alhamdulillah mungkin kelihatan sedikit. Di saat pembelajaran Ananda duduk di belakang atau di depan? Sebenarnya pengen di depan, cuman kadang kan orang kan lebih memilih di depan daripada belakang. Ya orang dibilang di belakang ya syukur aja gitu. Jadi siapa dapat? Ya, siapa Cepat dia, dia dapat. dia dapat gitu. Apakah Ananda sudah misalkan bicara sama teman yang duduk depan bisa pindah duduk gitu? Sudah, cuman masalahnya kan sama-sama minus juga mata. Jadi udahlah, sama-sama berpotensi aja sama gitu. Teman yang duduk di depan tuh minus Ya, semua. minus satu orang bukan di depan 4.000 minus juga rupanya. Cuma karena dia punya sahabat gitu dari SMP, jadi kebiasaan gitu duduk berdua. Kalau sama teman yang lain udah coba? Udah, cuman nanti kalau misalnya apa ya minta soalnya sama mereka ya bisa. Apakah wali kelas Ananda atau guru yang mengajar sudah tahu? Belum, Nggak dikasih tahu. belum dikasih tahu. Kan Ananda merasakan mata Ananda tuh minus. Nah, apakah gara-gara mata minus Ananda sering tidak masuk kelas? Ada nggak efeknya? Kalau masuk kelas efeknya mungkin nggak ada, mungkin dia sering ke depan gitu, berjalan ke depan gitu untuk melihat tulisan apa yang ditulis sama guru di depan gitu. Cuma kalau soal nggak belajar atau apa ya, alhamdulillah nggak ada. Ananda nggak ada rasa malas untuk belajar? Alhamdulillah nggak ada. Nah, misalkan kalau Ananda tidak masuk kelas, biasanya itu gara-gara Biasanya gara-gara penyakit lain kayak demam, kayak flu gitu. ada yang lain. Yang lain alhamdulillah nggak ada. Kalau belajar di rumah, bagaimana Ananda untuk memaksimalkan? Kalau belajar di rumah gimana ya? Kalau di rumah tuh kadang banget gitu belajar. Kalau soal bikin PR itu biasa, kalau disuruh bikin di rumah langsung dibikin aja gitu, nggak nanggung. Soalnya di rumah itu kadang kurang pencahayaan juga. Soalnya kalau sinarnya cahaya banyak jadi tambah minus jadi orang. Jadi biasanya langsung dibikin. Apakah Ananda sering main game? Dulu sering, cuman sekarang jarang. Serius? Ananda tinggal di mana? Paling asal kotanya di Taibuki, cuman sekarang tinggal di ketinggian Dangundan Tinggal bersama orang tua? sama kakak di Dangundan Sama kakak. Orang tua? di Taibuki. Kalau Ananda sekarang kalau ingin keluar malam, apakah itu berpengaruh? Kalau keluar malam enggak, soalnya pencahayaan di luar pas malam itu biasanya yang gelap itu bisa kelihatan, entah kenapa, mungkin matanya minus cuman di gelap tuh kelihatan gitu, sebelah aja gitu. Jadi kadang keluar malam pun nggak ngerasa takut atau apa gitu. Pas siang itu biasanya minus loh, jadi buram, kadang motor pun nggak kelihatan yang di depan gitu. Apakah Nana sebelumnya sudah misalkan tanya ke dokter, ada nggak obat selain dari untuk pakai kacamata gitu, misalkan obat pel untuk mengurangi minus, ada nggak? Waktu itu juga ada Bu, dikasih obat Bu, dikasih apa juga ya, apa namanya itu, peregangan mata juga untuk kayak gym gitu, tapi untuk mata Bu.
untuk meredakan mata minus gitu. Udah sering waktu itu, cuman karena apa namanya pencahayaan ya sinarnya cahaya gitu biasanya jadi minus gitu ya. Nah, apakah Ananda berniat untuk memberitahu guru yang mengajar di kelas agar ketika belajar Ananda itu duduk di depan? Nah, niat sih ada, cuman masalah takutnya mengganggu nanti, soalnya kan kalau misalnya kita berusaha kan misalnya Jadi Ananda tidak mempermasalahkan baik duduk di depan maupun di belakang, tidak. ya. Apakah di sekolah Ananda ada ikut ekstra? Kalau ekstra mungkin nggak ada. Tidak ada. Apakah di rumah Ananda sering menonton misalkan TV atau laptop? Kalau di rumah mungkin kebanyakan istirahat ya. Mungkin kalau misalnya habis pulang sekolah biasanya makan dulu. Kadang kalau disuruh kakak ini kerja bentar terus habis itu istirahat. Ya habis mandi gitu baru habis istirahat. Kalau soal nonton ya usahain nggak nonton gitu. Soalnya kalau tambah nonton nanti tambah minus jadinya Bu. Kalau ketika Ananda menggunakan HP, apa saja yang Ananda lakukan? Ya biasa cuman main WA sama bikin video atau cuman nonton TikTok aja, itu pun jarang. Jarang. Tapi kalau menonton tuh terlalu dekat nggak atau dijauh? Dijauh. Kalau di dekat itu sama sakit jadi Rumah orang. sakit. Dijauhin mungkin kalau pas jauhnya kelihatan gitu, pas dekatnya jadi buram jadinya. Udah walaupun cahayanya udah dihabisin gitu masih aja kelihatan terang gitu. Kalau misalkan kalau ketika upacara, nggak berpengaruh. Upacara alhamdulillah nggak ngaruh karena matahari pagi itu kadang bikin semangat gitu. Soalnya itu kan vitamin juga kalau matahari pagi. Cuma kalau matahari siang itu jadi minus jadi. Jadi kalau terlalu panas, nggak buram juga. Iya Bu. Sering juga pusing mimisan juga sering juga kalau terlalu panas. Efek dari mata minus jadi mimisan. Iya Bu. Jadi ya, waktu itu sering dirawat waktu itu pas di SMP itu sering kali dirawat, sering ke rumah sakit jadi. Kalau saran dari orang tua Nanda bagaimana? Ya banyak aja istirahat. Ya dokter juga ngejelasin gitu waktu itu disuruh istirahat juga. Soalnya obatnya udah dicoba semua cuman nggak ada yang mampu. Jadi disuruh istirahat tapi kebanyakan minum kayak minuman yang pahit-pahit gitu kan. Kalau dicoba. Ya buat minum pahit itu buat ya biar mimisan nggak terlalu nggak terlalu sering. Mimisan tuh datangnya kapan aja? Kalau pusing itu? Ya pas pusing misalnya diam aja terus pusing gitu sakit kepala tiba-tiba tuh langsung aja udah keluar sendiri. Banyak darah keluar. Kalau di soal bilangnya darahnya banyak nggak terlalu, soalnya kayak darah beku gitu yang keluar sedikit. Jadi pas duduk aja gitu menung gitu langsung keluar aja untuk kenapa. Nah biasanya kalau termenung Ananda mikirin apa? Entah, nggak tahu tuh biasanya kalau pas minum itu entah apa dia pikirin. Jadi tahu-taunya pas sadar aja gitu terus megang itu tahunya darah aja gitu. Itu mimisan tuh sudah semenjak SMP juga? Ya pas SMP juga, pas kecelakaan waktu itu juga. Nah pas kecelakaan itu semuanya hilang gitu. Ya, walaupun tangan patah cuman yang lainnya langsung beda gitu. Yang dulunya nggak ada sering mata minus mimisan
atau apa nggak ada gitu. Cuman semenjak kecelakaan itu ya berubah jadi Tangan patah, tangan yang sebelah mana? yang sebelah kanan juga. Anda nang nyangkut bak motor. Enggak, pas itu pulang kerja gitu, pernah kerja gitu ya, ngapain punya om gitu, terus ngantar uangnya ke rumah, terus tahu-taunya di situ kan dibilang kan orang tempat-tempat angker kayak gitu lah. Ya waktu itu Ipat cuma ngeliat satu lubang gitu, tahu-taunya ada 6 lubang di situ. Jadinya pas lubang kedua nggak sadar gitu ada lubang, jadi diputar aja. Ya ditabraknya mobil sama motor. Jadi ya alhamdulillah waktu itu pas apa itu ya udah malam juga gitu Bu. Ya orang-orang itu juga sadar gitu. Tadi perasaannya cuma satu lubang di situ Bu. Jadinya orang-orang itu emang dibilang itu tempat angker jadi. Jadi sebelum kejadian tuh mata Fadli aman-aman saja. Ya mata sama bisa sama penyakit itu jarang kan Bu. Kalau disebut jarang mungkin sekali setahun akan penyakit kalau soal waktu itu. Cuman semenjak kejadian kecelakaan itu sering kali, makanya pas masuk STM kemarin sering banget sakit. Jadi banyak lah Bu, tinggal pelajaran jadi. Alhamdulillah kemarin udah diakses semua. Itu jarang masuk kelas itu karena mata minus juga atau ada masalah yang lain? Ya kayak demam itu Bu. Kayak flu gitu, flu itu lebih parah daripada dari demam itu. Sekali flu itu kadang badan itu lebih lemah gitu. Kalau demam sih misalnya kalau demam kan bisa ada panas-panas Bu. Kalau flu cuma nggak bisa Bu, tambah sakit jadi kalau nggak. Jadi kalau Anda tidak masuk kelas, Anda nggak ngasih tahu di kelas izin nggak masuk? Biasanya gitu minta izin, cuman kan minta izin sama guru itu kan nggak bisa sekarang, harus sama orang tua dulu baru sama baru. Waktu itu orang tua kan belum bisa gitu, yang namanya Android itu belum bisa gitu. Jadi waktu itu pas jadi diajarin dulu gitu megang HP Android ini dulu gitu. Jadi kemarin pas pertama sakit jadi langsung dibilang gitu. Jadi sekarang kalau Anda sakit, siapa yang izin? Udah orang tua? Udah bisa? Udah bisa. Jadi kalau orang tua yang mengizinkan, wali kelas Langsung mengizinkan. kalau sama kakak diizinin bisa? Bisa kan, tergantung karena itu wali juga gitu. Kan itu janji siswa gitu, janjinya murid untuk memberitahu orang tua yang lebih tua gitu. Kalau ketika ibu Anda belum bisa menggunakan HP, kalau nggak bisa diizinkan, apa yang bisa Anda lakukan pas untuk minta izin ke wali kelas gitu? Ya, Ngantar surat atau? yang ngantar surat disuruh kakak gitu, ngantar surat dari Dangun ke sini gitu, ngantar surat biasanya pagi. Itu pun kadang nggak dianggap juga gitu surat coba. Tahu-tahunya alfa aja gitu, padahal udah ngantar surat gitu. Ternyata suratnya nggak disampaikan ke wali kelas, nyampe cuma di apa itu di depan itu. Jadi ya langsung ke atas gitu bupatinya gitu, ngajarin orang tua gitu, biar bisa ngapain ini gitu. Pada saat pada tadi apakah Anda ada merasa pusing? Kalau masuk alhamdulillah nggak ada, cuman agak apa ya kayak buram aja gitu apa gitu. Jadi itu aja sih Bu, ya lawan Pak di sekarang itu buram itu. Coba kalau nggak ada mungkin tambah semangat, mungkin harus ke sekolah kayak. Oh jadi terkadang Anda pergi sekolah malas karena itu juga ada efek juga. Itu enggak Bu, kalau pas sekolah itu ya semangat cuman pas belajarnya itu kadang nggak kelihatan, jadi nggak semangat, jadi apalagi kan udah semangat gitu Bu. Jadi
pas udah ngeliatnya udahlah buram jadi nggak semangat. Jadi itu kekurangan jadinya. Nah, untuk itu dari kejadian yang Anda alami, dapat Ibu, apakah Anda merasa sedih dengan hal tersebut? Kalau dibilang merasa sedih ya sedih kan. Ya pengennya kembali gitu kayak dulu gitu, kayak mata yang aman gitu, yang nggak minus lagi gitu, biar tambah semangat lagi buat belajar gitu. Iya, tampaknya Ananda dengan kejadian tersebut kurang bersemangat dalam belajar gitu. Ya kalau dibilang nggak semangat ya Bu, ya emang nggak semangat kayaknya Bu. Sering gitu patah semangat gitu gara-gara mata minus gitu. Kadang udah ngerasa senang gitu, udah dapet ini gitu. Cuman pas minusnya itu jadi yang dibilang apa ya, patah hati lah kayak gitu itu, lebih sakit rupanya dari apa udah ditinggal orang Bu. Mata minus rupanya kayak gitu rasanya. Ada lagi yang ingin Ananda sampaikan? Cuman itu yang bisa disampaikan, cuman itu kekurangan yang Pak Lia alami gitu. Nah, dari cerita Ananda tadi dapat Ibu simpulkan, mata Ananda mengalami minus sebelah kanan. Nah, dapat membuat Ananda kurang semangat dan belajar karena di saat belajar sering merasa buram. Ya, Nah, untuk kedepannya agar Ananda lebih semangat lagi dalam belajar, apa yang bisa Ananda lakukan gitu? ya kalau dibilang lakukan ya tetap semangat kayak sampai ya suatu hari nanti kalau misalnya ada apa namanya itu, ada keuntungan atau apa gitu Bu, insya Allah lah belilah gitu kacamata yang bercukup yang bermanfaat lah gitu untuk mata gitu. Jadi cuman di situ aja gitu kekurangannya sekarang gitu. Nah, Ananda bisa bicarakan ini pada wali kelas atau guru yang mengajar di kelas agar ketika belajar Ananda itu bisa duduk di depan atau bilang sama teman-teman yang lain agar Ananda biar lebih fokus dalam belajar, duduk di depan saja gitu. Apakah Ananda bisa untuk membicarakan hal ini dengan guru? Mungkin besok insya Allah bisa kayak, cuman misalnya kan kadang kan guru nggak mau juga kalau nggak rapi kan nggak mau juga lagi meja itu disusun dua-dua jadinya kalau nggak disusun rapi jadi biasanya kebiasaan guru marah bukannya nggak mau ke depan cuman kelihatan rapi itu lebih suka. Ananda duduk dengan siapa? Sendiri Di belakang? nggak di tengah-tengah lah kayak. Tengah-tengah. Apakah teman-teman yang di kelas sudah tahu Ananda memiliki mata minus? Setengah udah Bu, yang dekat-dekat sama Fali udah, cuman yang lain belum gitu. Yang lainnya kayak yang duduk di belakang nggak tahu kalau Fali itu mata minus, cuman yang duduk di tengah atau di depan juga nggak tahu gitu. Iya,
cobalah bicarakan harus dulu dengan teman atau adik kelas biar ada ada rasa tegang dengan teman-teman yang lain gitu, biar Ananda tidak susah lagi dalam belajar ketika melihat tulisan di papan tulis ataupun di buku. Bisa Ananda usahakan. Insya Allah bisa. Cuma kalau soal di buku alhamdulillah lah bisa. Cuma kalau di papan tulis ya berjarak 2 meter lah, mungkin kurang 2 meter lah. Terus kalau udah jauh kali itu udah nggak kelihatan. Jadi yang dulunya kalau jauhnya dulu pas jauh banget pas belum kita latih itu sering gitu kelihatan jauh-jauh itu sering gitu. Cuman pas abis itu nggak kayak gitu. Ngelihat jauh kayak ngerasa ngelihat dekat aja gitu, nggak kelihatan apa-apa. Nah, nanti atau besok boleh Anda coba dulu, usahakan dulu bicarakan pada guru yang masuk di kelas. Setelah Anda menceritakan apa yang Anda rasakan kepada ibu, bagaimana perasaan Anda? Alhamdulillah mungkin tenang. Dan bercerita sama orang yang lebih tua itu, yang lebih mengerti itu, lebih bikin tenang gitu. Lagi sama guru bercerita jadi ya tambah senang gitu. Misalnya nanti dulunya nggak tahu jadinya tahu. Nah, sekali lagi ibu mau tanya, kapan apa yang bisa Anda usahakan untuk bisa lebih bisa untuk mengusahakan untuk duduk di depan gitu, apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin Pak Liu mungkin ngomong sama wali kelas mungkin kayak gitu. Cuman kalau misalnya wali kelas dan tadi ngomong aja sama teman-teman yang ya kalau bisa alhamdulillah, nanti kalau nggak bisa ya syukurin aja. Bagus sekali Anda, semoga apa yang ingin Anda usahakan tercapai. Amin. Dan semoga teman-teman yang di kelas juga mengerti dengan keadaan dan perasaan Anda ketika belajar. Nah, jika ibu persenkan dari 10 sampai 100, seberapa persen kesalahan Anda bisa terentaskan ketika cerita sama ibu? Masalah yang apa itu? Yang selesai kan gitu. Yang Anda ceritakan tadi, Terus Bu, jika ibu persenkan, nah misalkan Ananda tadi kan menyatakan senang dengan cerita sama ibu. ya Nah, rasa senangnya itu jika ibu persenkan dari 10 sampai 100, berapa persen gitu? berapa persen? Kalau dibilang 96 kayak 96%. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk kedepannya tampaknya proses konseling kita kan udah mulai berakhir. Nah, jika Ananda kapan Ananda ingin bercerita lagi sama ibu akan berusaha untuk mendengarkannya kembali dan mencoba untuk membantu Ananda lagi untuk dalam menyelesaikan masalah yang sedang Ananda hadapi. Nah, untuk itu kira-kira kapan Ananda bisa untuk melakukan proses konseling lagi? Kapan waktunya ada aja. Soalnya kadang Bali itu sibuk juga, kadang harus pulang cepat juga, harus istirahat juga. Apalagi yang punya penyakit kayak gini ya mungkin kebanyakan harus istirahat gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada waktu ya kalau bisa secepatnya lah.
kapan kita bisa melakukan konseling lagi, dan di mana gitu? Ya kalau bisa nanti di kelas aja, biar lebih apa namanya itu ya, lebih enak aja gitu. Soalnya kalau di ruang kayak gini kan kadang enak jadinya panas gitu. Baiklah, jika ada waktu lagi, Fadli bisa datang lagi ke Ibu untuk konsultasi atau menceritakan apapun yang ingin Fadli ceritakan. Ibu akan mencoba untuk mendengarnya kembali. Nah, mungkin sekian proses konseling kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas keterbukaan Fadli kepada Ibu. Nah, semoga masalah yang sedang Fadli rasakan bisa terentaskan dengan baik. Amin. Dan semoga mata sebelah kanan Fadli bisa lebih jelas lagi untuk melihat jarak jauh. Nah, mungkin sekian konseling kita pada hari ini.